Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nabila Almi dengan NIM A1J22036 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fungsi lanskap. Jika teman-teman penasaran kayak fungsi lanskap itu apa sih? Teman-teman bisa menonton video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Fungsi lanskap secara umum yaitu untuk mengetahui fungsi bahasa di ruang publik. Tetapi, jika kita telah lebih dalam lagi, fungsi lanskap itu terbagi dua, yaitu satu fungsi informasi dan yang kedua fungsi simbolis. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu poin dari fungsi lanskap, yaitu bisa kita bahas terlebih dahulu fungsi informasi. Perlu kita ketahui bahwasanya fungsi informasi ini sangat penting di kalangan masyarakat dan memang pada saat ini telah berada di tengah-tengah masyarakat fungsi informasi. Fungsi informasi itu terdapat beberapa hal, yaitu satu sebagai imbauan, yang kedua larangan, yang ketiga petunjuk, dan yang keempat sebagai nama tempat ataupun nama jalan. Dan juga jika kita kaitkan dengan fungsi lanskap, fungsi informasi ini berfungsi untuk membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Maksudnya di sini membedakan adalah bisa kita lihat dari bahasa yang digunakan pada papan nama jalan, papan nama tempat, ataupun iklan yang berada di ruang publik. Contohnya yaitu pada suatu daerah menggunakan tulisan di ruang publik menggunakan bahasa daerah, yaitu di Tagan membuang sampah di Kenya. Bagi siapa yang membuang sampah di Kenya, ambo doan semoga rasa kinyu susah. Amin ya Rabbil Alamin. Jika kita lihat dari fungsi informasi dari sudut pandang pembaca ataupun masyarakat sekitar yang membaca larangan tersebut, maka perlu diketahui bahwasanya itu adalah larangan untuk membuang sampah. Nah, itu adalah kita bisa lihat fungsi informasi di sana, yaitu yang pertama dari mencerminkan bahasa yang digunakan di daerah setempat, bisa kita ketahui identitas bahasanya dan identitas masyarakat mayoritas di sana. Dan juga kita bisa lihat mayoritas di sana menggunakan budaya apa ataupun menggunakan agama apa. Yaitu dari pertama kita lihat dari segi bahasa yang digunakan. Bahasa digunakan adalah bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Minangkabau. Maka bisa kita ketahui bahwasannya di daerah tersebut yang menggunakan imbauan menggunakan bahasa Minangkabau, maka mayoritas masyarakat di sana adalah masyarakat Minangkabau. Dan juga dari segi budaya ataupun segi agama, di sana terdapat teks mencantumkan Amin ya Rabbil Alamin. Maka kita bisa lihat bahwasanya masyarakat mayoritas di sana merupakan masyarakat yang memegang kepercayaan agama Islam. Dan selanjutnya yaitu dari segi informasi, contohnya yaitu pada di Bali menggunakan petunjuk arah dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia di atas dan juga bahasa Inggris di bawah. Maka bisa kita ketahui bahwasannya daerah tersebut, yaitu daerah Bali, merupakan tempat wisatawan. Dan juga fungsi menggunakan dua bahasa di sana yaitu untuk menyampaikan informasi kepada wisatawan yang merupakan internasional agar mengetahui petunjuk arah itu artinya apa ataupun maksud dari petunjuk arah itu apa. Dan di sana fungsi menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan adalah bahasa nasional kita agar masyarakat lokal juga mengetahui maksud dari petunjuk arah itu apa. Untuk contoh yang terakhir yaitu pada suatu iklan di ruang publik, yaitu nama toko, mereka menggunakan misalkan nama tokonya adalah Boule. Nah, mereka menggunakan nama toko Boule dan juga dalam tanda kutip setelah kata Boule itu busana anak dan juga dewasa.
Nah, kalau misalkan kita sebagai masyarakat sekitar yang membaca itu, kita bisa mendapatkan informasi bahwasannya toko di sana menjual pakaian anak-anak dan juga pakaian dewasa. Nah, itu adalah fungsi informasi dari segi bahasa di ruang publik. Yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang fungsi simbolis. Fungsi simbolis adalah menggali lebih dalam yang terkandung dalam fakta, lanskap linguistik, dan kedudukan bahasa suatu bahasa dengan bahasa lain yang menjelaskan bagaimana bahasa dibangun dalam ruang publik. Contohnya, masyarakat Jawa menggunakan imbauan bahasa Jawa di ruang publik. Maka pada imbauan tersebut terdapat rasa bangga dari masyarakat setempat yang mayoritas masyarakat Jawa jika bahasanya digunakan. Itu menjelaskan bahwasannya dalam daerah tersebut terdapat banyak masyarakat Jawa atau dominannya dari masyarakat Jawa. Dan juga contohnya, fungsi simbolik mengacu pada kebijakan bahasa, imperialisasi bahasa, marginalisasi bahasa. Marginalisasi bahasa di sini dimaksudkan adalah merendahkan ataupun dari suatu kelompok dan juga suatu individu berdasarkan bahasa. Maksudnya merendahkan di sini begini loh. Jika masyarakat di Jawa tersebut mayoritas sudah menggunakan bahasa Jawa, lalu terdapat minoritas bahasa Bali di sana, terdapat masyarakat bahasa Bali, mereka tetap menggunakan mayoritas dari bahasa tersebut. Mereka tidak melihat dari minoritas masyarakat di sana. Dan juga selanjutnya itu diskriminasi bahasa dan juga faktor-faktor sosial yang menyebabkannya. Yang saya jelaskan tadi itu adalah saya mengambil pendapat dari Ardian tahun 2018 di halaman 173. Dan juga faktor sosial yang dimaksud adalah relasi budaya, identitas kelompok seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan juga dari identitas kelompok itu bisa kita lihat etnisnya, gendernya, dan juga status sosial. Kemudian ada relasi kuasa. Dari relasi kuasa bisa kita lihat dari segi ekonomi, politik, dan juga demografi. Maksudnya relasi kuasa di sini yaitu pemerintah itu memiliki kekuasaan mengenai bahasa yang digunakan dari segi di ruang publik. Jika misalkan papan nama yang dibawahi dengan logo suatu partai misalkan, itu pemerintah memiliki kebijakan dari mereka sendiri yang bagi bahasa seperti apa ataupun yang seharusnya digunakan oleh orang partai tersebut dalam membuat suatu imbauan misalkan di ruang publik, ataupun kebijakan dari pemerintah, bahasa seperti apa yang seharusnya ataupun yang pantas digunakan di ruang publik yang akan dibaca oleh masyarakat luas. Dan tujuan dari kebijakan pemerintah ini yaitu agar aturan-aturan ataupun ejaan yang digunakan oleh orang partai tersebut adalah sesuai dengan aturan seharusnya penggunaan bahasa Indonesia, dan berharap semoga hal itu bisa ditiru oleh masyarakat setempat. Jatuhnya itu sebagai suatu contoh seperti apa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yaitu selanjutnya bisa melihat dari status bahasa. Pengguna bahasa di ruang publik tersebut merealisasikan atau merenungkan interaksi antara berbagai faktor suku, politik, ideologis, ekonomi, dan komersialisasi. Kebijakan bahasa resmi adalah penentu siapa yang bertanggung jawab dan memegang kekuasaan tersebut. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kalau misalkan di dalam fungsi informasi itu kan terdapat dari segi pemerintah dan juga swasta. Kemudian di bawahnya ada nama tempat, informasi umum, dan nama barang dan juga jasa. Tetapi jika fungsi simbolik itu terdapat kebijakan bahasa, imperialisasi bahasa,
marginalisasi bahasa, diskriminasi bahasa, kemudian di bawahnya itu terdapat relasi budaya, identitas kelompok, relasi kuasa, dan status bahasa resmi dan tidak resmi. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya mengenai fungsi lanskap yang terdiri dari 2 poin, fungsi simbolis dan juga fungsi informasi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan saya terhadap materi yang saya sampaikan. Jika teman-teman merasa ada keliru dari saya, teman-teman bisa komentar di bawah, dan juga kita bisa saling berdiskusi sekiranya mana yang benar. Baiklah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.